Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria. Dan saat ini bersama-sama saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sharing firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita bersama. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih karuniamu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Dalam segala perkara Engkau menyertai kami dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, bela pertolongan dan anugerah Tuhan menyertai kami semua sehingga kami diberikan pengertian dan hikmat untuk boleh memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan tolong hamba yang lemah ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu bila Roh Kudus yang menerangi dan mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan kami mempertaruhkan sharing firman Tuhan pada siang ini dalam Tuhan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 8, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Ayatnya agak panjang. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini yang belum menjadi kekuatan kita. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat 13. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang sikap hati yang benar. Mari kita akan melihat contoh seorang perwira yang luar biasa. Di dalam ayat 5 mulai mengatakan demikian, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai, maka pada saat itu jugalah sembuhlah hambanya. Amin. Ayat yang perlu kita perhatikan adalah ayat yang ke-13. Dikatakan, lalu Yesus berkatalah kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percayai, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, permasalahan selalu datang menimpa, dan siapapun yang ada di dunia ini tanpa memandang bulu, mereka juga mengalami masalah dan pergumulan. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu orang yang berpendidikan tinggi, entah itu anak-anak atau orang dewasa, semua akan mengalami yang namanya masalah dan pergumulan. Dan mereka semua akan mengalami dan tertimpa hal itu. Tetapi yang menjadi masalahnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini berbagai upaya yang manusia telah lakukan untuk mengatasi permasalahan demi permasalahan yang dihadapi, yang menimpa dirinya. Nah, banyak manusia itu merasa bahwa dia mampu menolong dirinya sendiri dan dapat melakukan semua atau menghadapi hal-hal yang ada dalam hidupnya, semua merasa dia dapat lakukan. Tetapi harus diakui bahwa kita ini manusia yang lemah dan tidak ada satu orang pun yang dapat mengatasi masalahnya seorang diri tanpa bantuan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita diingatkan kembali dengan pelajaran yang kita baca di dalam Matius pasal 8 mulai ayat 5 sampai 13 ini. Bagaimana kita dipertemukan, yaitu seorang perwira yang ada di Kapernaum yang mempunyai iman yang luar biasa. Dia punya masalah tentang bawahannya, di mana dia begitu berkasihan kepada perwira bawahannya itu, sehingga dia mempunyai sikap hati yang besar
sikap hati yang benar, sikap hati yang penuh tanggung jawab terhadap bawahannya. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perwira itu datang kepada Yesus untuk apa? Untuk meminta pertolongan supaya dapat menyelesaikan masalahnya. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit dan ia sangat menderita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita dapat melihat di dalam Matius pasal yang ke-8 ini, kita dapat melihat bagaimana sikap hati yang benar dari seorang perwira ini, di mana dia mempunyai kasih yang luar biasa terhadap bawahannya, di mana bawahannya itu mengalami sakit yang sangat menderita, dia lumpuh dan sangat menderita, sehingga dia mencari solusinya bagaimana untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan dihadapi oleh bawahannya ini. Ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, dia merasa bahwa solusi yang tepat datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan. Makanya dia tahu bagaimana dia harus mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang luar biasa. Makanya dia datang kepada Tuhan untuk supaya permasalahannya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, dalam Yeremia 17 ayat 5. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, masalah, persoalan, kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia ini yang lemah ini, dan kita merasa bahwa kita kuat dan kita mampu, tanpa Tuhan pun saya dapat menyelesaikan masalah saya. Nah, itu dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 adalah terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kita ini tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sumber kekuatan dan juru selamat kita adalah satu. Juru selamat kita dan penolong kita hanyalah satu, di dalam Yesus Kristus. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, itu adalah sumber pertolongan yang tepat yang perlu kita datangi untuk kita dapat menyelesaikan masalah kita, untuk kita mencari solusi yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, kisah dari perwira ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika dia mengalami pergumulan dan masalah yang dihadapinya dan yang dihadapi oleh bawahannya ini, ketika dia mendengar nama Tuhan Yesus dan ketika dia tahu Tuhan Yesus ada di Kapernaum, dia datang kepada Tuhan Yesus, sehingga pada saat itulah solusi yang tepat dia datangi. Dan apa yang, kalau kita lihat apa yang terjadi selanjutnya, Bapak yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 tadi mengatakan bahwa apa yang dia imani, apa yang dia percaya itu akhirnya jadi. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memuji iman dan memuji kekuatan hati daripada perwira Kapernaum ini. Kalau kita melihat di dalam ayat 11 dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur, atau di dalam mulai ayat 10 kita baca, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat perwira ini, melihat bahwa imannya begitu luar biasa yang kepada Tuhan Yesus memuji dia. Ini bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian, apakah kita masih mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus ketika kita punya masalah dan pergumulan, atau justru kita menyalahkan Tuhan, Tuhan aku sudah berdoa, aku sudah meminta kepada Tuhan, sudah berpuasa, tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Nah, apakah itu yang kita alami? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sadar kita punya masalah dan pergumulan yang harus kita atasi, solusi yang tepat adalah Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, dan kita percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup menolong kita. Memang Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita, sesuai dengan waktunya Tuhan, tidak sesuai dengan waktu kita. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu kapan saatnya kita dapat masalah kita itu dapat terselesaikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah dari seorang perwira yang dalam persoalan terhadap bawahannya yang lumpuh dan menderita ini membuat kita diingatkan kembali. Tuhan Yesus pun kalau kita melihat dari kisah yang kita baca, tergerak hatinya ketika melihat bagaimana sikap hati yang begitu luar biasa yang ada di dalam perwira itu. Kalau kita melihat dalam
kisah ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang kita perlu perhatikan. Bagaimana perwira itu bawahannya perwira itu mengalami kesembuhan. Tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana Tuhan Yesus menjawab permohonan daripada perwira itu. Yang pertama, ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perwira ini memiliki sikap hati yang penuh kasih kepada bawahannya. Dia begitu peduli, dia tidak membiarkan bawahannya, kamu mau menderita, kamu mau mati, itu urusan kamu. Enggak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi perwira ini mempunyai hati yang penuh kasih, yang penuh dengan perhatian kepada bawahannya. Masalah yang dihadapi bawahannya itu masalahnya juga karena dia adalah seorang majikan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ini yang pertama yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus, sehingga perwira itu mendapatkan jawaban doa, mendapatkan mujizat daripada Tuhan karena sikap hati dan tanggung jawab yang dimiliki oleh perwira ini. Punya kasih dan tanggung jawab kepada bawahannya. Dia tidak mengabaikan dan tidak membiarkan bagaimana bawahannya mengalami penderitaan karena sakit. Dia mencari solusi yang tepat bagaimana supaya bawahannya dapat ditolong dan dia juga dapat ditolong, yaitu datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak yang kasih Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dari sikap perwira ini, yaitu ia memiliki kerendahan hati. Terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, di dalam ayat ke-8a. Dan dikatakan juga Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi ia membenci orang yang congkak dan sombong. Banyak orang yang merasa bahwa aku ini, kalau nggak ada aku, semuanya tidak akan berjalan. Banyak orang yang mengatakan bahwa kalau segala sesuatu yang ada itu, kalau nggak ada aku, pasti semua tidak akan jalan. Nah, itu adalah orang yang sombong dan congkak. Tuhan membenci orang-orang seperti itu. Dan Tuhan mau melihat kita sebagai anak-anaknya memiliki kerendahan hati, memiliki kasih, memiliki kerendahan hati, dan memiliki tanggung jawab. Nah, dari kisah perwira ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, milikilah sikap yaitu kasih dan tanggung jawab, dan yang kedua kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat suka terhadap orang yang memiliki kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika orang itu memiliki kerendahan hati, ada satu hal yang besar yang dia akan alami, yaitu anugerah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidupnya. Yang ketiga, sikap yang ketiga yang dimiliki perwira adalah ia memiliki iman yang besar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah engkau masih memiliki iman yang besar terhadap Tuhan Yesus? Dalam masalah dan pergumulanmu yang tidak kunjung selesai, apakah imanmu tetap ada dan engkau tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan Yesus, atau mencari solusi kepada yang lain? Merasa bahwa wah, doaku nggak dijawab, masalahku nggak selesai, aku cari solusi yang lain. Soalnya Tuhan tidak menjawab, aku tidak peduli sama aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah itu ada dalam hidupmu? Kalau itu ada dalam hidupmu, bertobat saat ini. Ingat, Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa, jauh lebih mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib dalam hidupmu dibanding dengan solusi-solusi yang ada di dunia ini. Dan mereka tidak akan dapat melepaskan dan menuntaskan masalah yang engkau hadapi, pergumulan yang engkau hadapi. Hanya melalui di dalam Yesus Kristus ada solusi yang tepat, ada masalah yang dapat terselesaikan, yang dapat kamu selesaikan. Makanya milikilah iman yang besar di dalam Tuhan Yesus, seperti apa yang dialami oleh perwira ini. Kalau kita melihat bukti apa yang dialami oleh perwira ini di dalam Matius 8 ayat 8b, dikatakan perwira itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tetap cukup sepatah kata saja yang diucapkan, Tuhan akan sanggup menyembuhkan hambanya. Ini adalah bukti dari iman yang luar biasa yang dimiliki oleh perwira itu, sehingga dia sadar bahwa dia ini adalah orang yang tidak layak. Tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatinya bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup menolongnya. Makanya dia mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dia tidak layak. Tuhan Yesus tidak usah datang ke rumahnya, atau tidak perlu datang ke rumahnya. Tuhan Yesus cukup mengatakan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh, maka dia akan mendapatkan pertolongan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama sikap hati kita ini benar dan belum tidak dan kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan,
maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu Tuhan dan tepat pada waktunya, dan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam menolong kita di dalam menjawab doa kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kisah daripada perwira yang ada di Kapernaum yang memiliki pergumulan masalah dalam hidupnya dan terhadap bawahannya ini bila menyadarkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa ketika pergumulan yang menghimpit kita, kita tidak perlu mencari solusi ke kanan, ke kiri, ke siapapun. Solusi kita adalah mencari Tuhan Yesus, adalah solusi yang tepat, dan memiliki iman yang besar. Milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan, milikilah kasih dalam hidupmu, maka Tuhan akan menolong engkau dan memberikan jawaban, memberikan mujizat dalam hidupmu, dan doamu akan didengar oleh Tuhan, doamu dijawab oleh Tuhan. Nah, bila renungan yang singkat ini belum menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu sekalian, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih karuniamu yang begitu luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Dalam segala perkara Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun Tuhan kadangkala kami merasa seakan-akan Engkau jauh dari hidup kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi sebenarnya Engkau selalu dekat ada dan dalam hidup kami dan menyertai kami sampai kami Tuhan terselesaikan semua masalah-masalah yang kami hadapi. Oleh sebab itu kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami, yang senantiasa memperhatikan kami dan peduli terhadap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Ibu Saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Apapun masalah yang mereka hadapi, kami percaya ketika mereka datang kepada Engkau dan mereka mempunyai iman yang kuat di dalam Engkau, maka mereka akan memperoleh mujizat yang daripada Tuhan, memperoleh jawaban yang besar yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, teguhkan imannya, teguhkan hatinya, bila mereka tetap memiliki kasih di dalam Tuhan dan tidak sombong. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan Tuhan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, bila Engkau mematahkan di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi.